Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat Sobat Ongkolam, semoga tetap sehat, tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih kami ucapkan buat Sobat Ongkolam yang masih tetap setia membersamai kami dalam program-program yang kami tayangkan, khususnya program selama di bulan suci Ramadan ini, yaitu Wongkolam bersama Ubang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Wongkolam, untuk diskusi kita hari ini, kami akan mengangkat tema tentang Nuzulul Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bagaimana Nuzulul Quran itu sebenarnya, nanti kita akan sama-sama mendengarkan bimbingan serta tausiah dari Tuan Guru kita, yaitu Ubam, Ustadz Bambang. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya, semoga Bapak Ibu sehat selalu. Amin. Ya, tetap semangat ya untuk menjalankan ibadah puasanya. Alhamdulillah, kita sudah hampir di pertengahan Ramadan. Ya, tentunya ya kebiasaan kita ya setiap masjid akan melaksanakan peringatan Nuzul Quran. Ya, apa sih makna daripada Nuzul Quran? Ya, Nuzul Quran artinya bahwa ya turunnya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Ketika Rasulullah bertahanus di Gua Hira dan mendapatkan wahyu yang pertama, sehingga para ulama ya, berselisih paham sebenarnya, tapi kesepakatan ulama itu bahwa terjadinya Nuzul Quran itu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5. Ya, ini kalau makna daripada Nuzul Quran. Tetapi ya perlu kita ketahui bahwa proses turunnya Al-Quran itu ada dua proses, Pak Jul. Pertama, ya nuzul jumlatan wahidah, bahwa Allah turunkan Quran sekaligus. Itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini juga diturunkan sekaligus dan itu pada malam Lailatul Qadar. Ya, sementara ya dari Baitul Izzah turun ke Rasulullah itu pada tanggal secara berangsur-angsur. Nah, itu pada tanggal 17 Ramadan. Makanya ulama mengambil dari sisi yang kedua ini. Maka diberilah peringatan Nuzul Quran. Nah, itu mungkin secara singkat begitu. Masya Allah. Sobat Ongkolam, tadi secara singkat sudah disampaikan oleh Tuan Guru kita bagaimana makna dari Nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Ada dua tahap tadi Ustaz ya. Ya, turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah kepada Rasulullah itu turun secara berangsur-angsur. Dan ayat yang pertama turun itu menurut kesepakatan ulama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan itu diterima di Gua Hira. Al-Quran itu sendiri itu menjadi pedoman hidup bagi umat manusia ya. Khususnya kita umat Islam, kita tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Jadi apa saja yang menjadi tujuan dari Al-Quran itu diturunkan untuk umat manusia, Ustaz? Banyak makna ya. Al-Quran itu ditujukan untuk umat manusia. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ya ayat 2, zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, bahwa Al-Quran itu untuk petunjuk ya, untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Dalam hidup ini kalau kita mau selamat, ikuti petunjuk. Petunjuk yang sudah jelas nyata, benar adanya, itu dah Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk. Ya, kemudian sebagai Al-Furqan. Ya, sebagai pembeda
ketika seseorang memahami Al-Quran, maka dia akan mampu mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Bahkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat, ya, obat hati, bahkan obat zahir. Ya, makanya kalau kita gelisah, tidak tenang, hati kering, atau ada sakit dalam tubuh kita, coba kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Ternyata dengan Al-Quran yang kita baca atau yang kita dengarkan, itu ternyata bisa menenangkan hati, bahkan bisa menyembuhkan segala penyakit. Jadi umat Islam itu dia wajib mengimani Al-Quran karena dia jelas wahyu dari Allah. Ya. Menjadi pedoman hidup, menjadi furqan tadi Ustaz, ya, pembeda mana yang baik dan mana yang buruk, itu patokannya adalah Al-Quran. Kemudian umat Islam itu tentu punya kewajiban untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu interaksi itu adalah kita rutin membaca. Jadi adakah keutamaan bagi orang Islam dalam hal membaca Al-Quran? Apa itu keutamaan-keutamaan yang didapatkan? Untuk berinteraksi kepada Al-Quranul Karim memang banyak ya. Di antaranya kita membacanya, menghafalnya, kemudian mengamalkan. Ya, tiga ini kita interaksi pada Quran. Ya, tapi minimal membaca Quran. Ya, bahkan kata Nabi, ya, alladzi yaqra'ul Quran wa huwal mahir, ya, ma'as safal kiramil bararah. Orang yang pandai baca Quran, yang bagus bacaannya, benar tajwidnya, benar makhrajnya, maka ma'as safaratil kiramil bararah. Bersama para malaikat yang senantiasa menaungi kemanapun. Ya, artinya malaikat senantiasa bersamanya ketika kita mahir membaca Al-Quran. Jadi ukuran mahir itu seperti apa itu? Ukuran mahir itu ya benar secara ilmu tajwid. Ya, baik makhrajnya, ya panjang pendeknya, dan berkaitan dengan tilawah Al-Quranul Karim. Ya, tapi gak usah khawatir bagi mereka yang mungkin terbata-bata. Ya, ternyata bagi kita yang terbata-bata membaca Quran, tapi semangat belajarnya ada, tetap mau belajar, tetap mau belajar, lahu ajrani, dia akan mendapatkan 2 pahala. Tetap dapat pahala, walaupun terbata-bata. Tapi dengan catatan tadi ya, dia terus belajar dan belajar. Dalam berinteraksi dengan Al-Quran, salah satunya selain membaca, kita juga harus memahami kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Memahami kandungan Al-Quran itu kan tidak bisa hanya sekedar membaca terjemahan. Perlu kita juga merujuk kepada para ulama, ulama-ulama yang paham Al-Quran. Tentu disitulah ada namanya salah satu studi Islam, yaitu tentang tafsir. Ya, ulama-ulama tafsir itu kan banyak, Ustaz. Jadi hanya bermodalkan terjemahan itu saja tidak bisa, Ustaz, ya. Jadi memang tahapan ketika kita berinteraksi kepada Quran juga adalah memahami Al-Quran. Ya, mungkin untuk tahap awal adalah mentadaburi. Mentadaburi itu dengan cara membaca terjemahan, kemudian memahami. Tapi kalau tidak sanggup, jangan dipaksakan. Makanya kita perlu tahapan yang kedua. Ya, belajar kepada orang yang ahli. Dalam hal ini, ya, kepada mereka yang belajar tentang ulumul Quran. Ya, dan tentang tafsir Al-Quranul Karim. Maka bagi kita sebenarnya, ya, bagi kita sebagai umat, ya cukup kita memahami Quran dengan lewat tafsir-tafsir yang dikarang oleh para ulama. Ya, karena mereka yang punya kafaah, punya kemampuan untuk di situ. Jadi yang berhak untuk menafsirkan Al-Quran itu sudah ada yang punya otoritas tentang hal itu. Jadi tidak bisa sembarangan. Tidak sembarangan kita menafsirkan Al-Quran. Makanya itulah pentingnya kita mengikuti ulama. Ketika ada ayat Al-Quran yang disampaikan, maka harus jelas pemahamannya, kita harus mengikuti ulama. Tidak bisa, jadi tidak bisa berdiri sendiri dengan pemahaman kita paksakan, kemudian kita sampaikan ke orang lain, ternyata pemahaman itu menyalahi apa yang sudah disampaikan oleh para ulama. Jadi tidak bisa menafsirkan
diri sendiri ya. Iya. Ya, harus patokannya adalah kepada ahli tafsir. Karena syarat menjadi penafsir Al-Quran itu cukup berat. Berat, betul. Ada beberapa ilmu yang harus dikuasai. Harus dikuasai. Tidak hanya sekedar bisa bahasa Arab, Bisa bahasa Arab, tapi tidak. ada ilmu-ilmu lain yang memang Iya. yang menjadi faktor pendukung dia menjadi seorang ulama Iya. tafsir. Tapi sekarang kita dimudahkan dengan teknologi. Ya. Ya, dari aplikasi misalnya Tafsir Ibnu Katsir, dari Iya. aplikasi kita bisa download, bisa kita membaca Iya. dan melihat ilmu-ilmu tafsir yang ada di dalamnya. Iya. Namun tetap demikian, kita dianjurkan mengaji kepada para ustadz dan Iya. para ulama. Iya. Ustadz ya, Ya. Jadi sebenarnya hari ini kita sudah dimudahkan mudahkan. ya dengan media yang ada. Ya, kita butuh kitab tafsir apa, tinggal klik, tinggal baca, tapi ya tidak hanya sekedar baca. Ketika kita membaca tafsirnya, itu juga kalau bisa bahkan harus kita gurukan. Artinya ada guru yang memahamkan tentang makna, kadang apa yang kita baca, kadang belum sampai ilmu kita ke sana. Makanya kenapa kita perlu namanya seorang guru. Supaya apa? Supaya jelas pemahamannya. Kemudian Al-Quran ini juga menjadi salah satu mukjizat terbesar Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu mukjizat yang sampai sekarang terbukti adalah Al-Quran itu tetap terjaga, Ya. ya, terjaga bacaan-bacaannya, huruf-hurufnya tidak bertambah dan tidak berkurang. Tentu ini peran para hafiz Quran. Ya. Maka sangat keutamaan seorang hafiz Quran, penghafal Al-Quran itu sangat luar biasa. Masya Allah. Ya. Ya, memang salah satu mukjizat yang kita rasakan hari ini sampai hari ini adalah Al-Quranul Karim. Ya, adalah kalamullah, ya, kalam Allah yang al-mu'jizi, yang memang mukjizat yang diberikan kepada Nabi, dan itu kita rasakan sampai hari ini, dan dijaga Allah sampai hari akhir. Makanya salah satu mukjizat Quran adalah Alkitab, satu-satunya kitab yang mudah dihafal. Ya, bahkan di antara beberapa kitab yang lain, ya, itu Al-Quran ya paling mudah ya dihafal. Ya, baik dari sisi hurufnya, semuanya begitu, bacaannya. Makanya sudah terbukti ya berdasarkan penelitian dari para ahli, satu-satunya buku, satu-satunya kitab suci yang tidak berubah dari sejak turunnya sampai dengan sekarang itu adalah Al-Quran. Sedangkan kitab-kitab lain, buku-buku lain itu sudah mengalami revisi, mengalami edit dan segala macam dan sebagainya. Tapi Al-Quran tetap terjaga, alhamdulillah. Tentu ini memang sudah Allah nyatakan sendiri dalam Al-Quran itu saja. Ya, memang Allah sudah nyatakan. Sudah Allah nyatakan ya bahwa memang inna nahnu nazzalna apa ya lupa. Itu kejadian ya. Ya, artinya tetap akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kenapa para penghafal Quran ya dulu mereka menghafal di dada ya, di hati. Ya, ketika terjadi peperangan, ya banyak para penghafal Al-Quran Karim yang terbunuh, makanya di zaman Utsman itu dibukukan. Ya, dijatuhkan menjadi satu kitab, ya, dan itu sampai hari ini itu yang kita baca. Berarti yang harus dipahami kita semua bahwa Al-Quran diturunkan Allah bukan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kertas. Tapi pembukuan Al-Quran itu sendiri itu ketika masa Khalifah Utsman. Makanya yang kita baca itu Mushaf Utsmani. Itu seperti itu. Jadi ternyata setiap Ramadan Rasul itu menghafal, mensetorkan bacaan. Tadarus ya. Dari malaikat Jibril ke Rasulullah, Rasul kepada para sahabat. Ya, walaupun ayat pertama yang turun itu surah Al-Alaq, ya, tapi ternyata susunannya bukan surah Al-Alaq yang pertama, tapi Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dari mana diketahui? Dari Rasulullah, ketika Rasulullah membaca Quran, mendiktekan Quran kepada sahabat. Ya, ternyata dari Jibril ke Rasulullah, Rasul kepada sahabat, itu pada bulan Ramadan itu yang di berarti urutan yang ada dalam Quran itu memang petunjuk Rasulullah, bukan dibuat-buat sendiri. Dan itu sahabat menghafalnya.
sahabat menghafalnya, jadi itu subhanallah. Ya, makanya ketika terjadi peperangan khawatir ya akan Makanya ada juru tulis ya Al-Quran. ya ada Sahabat ya kisah sahabat Zaid Zaid bin Sabit. bin Sabit ya Ah. itu yang menulis apa ya Al-Qur'an. Al-Quran. Ketika Ya, Rasulullah ketika mendiktikan, dia menulis. Dia menulis ya Menulis. itu. Jadi bukan berarti karangan dari Khalifah Utsman. Tidak. Memang sudah memang petunjuk Rasulullah dan itu dihafal oleh para sahabat ketika itu. Supaya umat Islam di kemudian hari mudah untuk membaca dan menghafal Apa? Al-Quran, maka dibuatlah mushaf. Bahkan kalau ada satu cetakan Quran yang salah saja, itu bisa dideteksi oleh para penghafal Quran. Langsung ketahuan. Ustaz. Ketahuan. Alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih Ya. uraian yang telah disampaikan dari tema kita hari ini, yaitu Nuzulul Quran dan keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Al-Quran yang luar biasa. Ya, insya Allah kita umat Islam khususnya di bulan Ramadan ini jangan sampai interaksi kita Ya. dengan Al-Quran menjadi berkurang atau bahkan tidak ada interaksi sama sekali. Ya. Secara singkat saja, mungkin untuk kita sebagai orang awam, minimal satu hari tangan kita ada yang megang Quran. Ada megang Quran. Satu hari mata kita ada yang nengok Quran. Satu hari minimal lisan kita ada baca Quran. Itulah Insya Allah interaksi itu, Ustaz. interaksi kita. Mudah-mudahan itu bisa kita amalkan insya Allah. Jazakumullah Ustaz. Baik, Sobat Ongkolam, itulah tadi pembahasan kita mengenai Nuzul Quran. Semoga bermanfaat. Semoga kecintaan kita kepada Al-Quran dan interaksi kita dengan Al-Quran semakin meningkat khususnya di bulan Ramadan ini. Insya Allah. Terima kasih buat Sobat Ongkolam. Demikian pertemuan kita, pembahasan atau diskusi kita hari ini. Ya Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.